Saya kenal Pak Filmon itu mungkin ada sekitar baru 1 tahunan. Langsung diajak main bareng karena beliau juga selain mengajar juga main reguler di hotel dan punya juga ada grup arisan atau gathering yang secara rutin acaranya tiap bulan. Saya diajak gabung dan selama ini gabung sama Pak Filmon tuh menurut saya dia tuh pemain drum yang jago juga main keyboard, dan dia itu orangnya sabar, mengayomi kepada yang lebih muda, ngajarin juga. Jadi selain diajak kerja juga diajarin. Nama saya Johan. Saya kenal Pak Filmon udah kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Jadi kita dulu sama-sama membentuk lembaga kursus musik dan saya ikut bantu-bantu ngajar, dan banyak pelajaran yang saya dapat dari Pak Filmon ya, dan teori-teori musik. Saya kenal Pak Filmon tuh tahun 2004 kalau nggak salah waktu itu. Beliau udah malang melintang di dunia pengamenan Bali. Sampai sekarang bagus Pak Filmon. Ya banyak memberi edukasi sama kita juga, sama musisi tentang musik gimana. Dan orangnya baik ya. Selamat datang di My World TV bersama saya W.S. Arta di acara My Inspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Filmon. Beliau adalah seorang musisi yang sudah puluhan tahun di Bali. Dan seperti apa kehidupan musisi dari generasi ke generasi. Semoga terinspirasi dari perjalanan-perjalanan ini. Kita bersama dengan Bapak Filmon. Nama lengkap siapa Pak? Filmon Franciscus Haryadi. Filmon Franciscus Haryadi. Franciscus Haryadi. Ya. Bapak asli mana Pak? Saya Ibu Palopo di Sulawesi Tengah ya. Kemudian ayah dari Solo. Wow, ya, campuran campur. Pak ya? Lahirnya di mana Pak? Denpasar. Loh, ya. Bapak lahir Denpasar? Denpasar ya. Ketika itu ayah sedang ditugaskan sebagai seorang militer. Waktu itu ada pemberontakan Kahar Musakar. Nah, beliau dikirim ke sana di Palopo. Ketemulah ibu saya. Terus waktu itu bertugas di Denpasar. Nah, pada waktu itu lahirlah saya. Anak pertama ya. Bapak asli mana tadi Pak? Solo. Solo ya. Ya. Tetap ditugaskan di Bali. Waktu itu dia seorang militer kan, seorang pejuang. Kemudian satu saat dia ditugaskan untuk menumpas Kahar Musakar, karena ada pemberontakan. Tugaskan di Palopo, ke Sulawesi. Kemudian di situ dapat ibu saya. Iya. Kemudian beliau ditugaskan di Denpasar. Saya lahir di Denpasar. Ya. Berarti Bapak lahir besar di Denpasar? Saya lahir di sini tahun 54 di Singaraja waktu itu. Singaraja. Kemudian saya SMA di Denpasar. Di SMA sampai SF di Denpasar. Kemudian tamat saya langsung ke Jakarta. Tamat SMA, Bapak ke Jakarta? Iya, betul. Tahun berapa itu Pak? Masih ingat? Tamat SMA tahun 73. 73 Pak ya? 73 saya belum lahir Pak. Terus ke Jakarta ke berapa 18 tahun ya, baru balik lagi. Jakarta 18 tahun. Ya. Di Jakarta ngapain Pak? Saya sebagai guru musik di Yamaha Musik, di Yayasan Musik Indonesia. Di Jakarta? Iya. Di Jakarta Bapak sebagai guru musik? Iya. Belajar musik di mana Pak? Saya dulu belajar musiknya di Yamaha itu juga. SMA? Setelah tamat SMA ke Jakarta. Setelah tamat SMA, ya. Bapak ke Jakarta dan tahu musik di Jakarta? Enggak, sebelumnya tahu musiknya di sini. Di Bali.
waktu itu ada seorang musisi yang dari Surabaya, namanya kita sebut Om Sogian ya. Dia itu band Aneka Nada, ketika itu dia bermain di Bali Beach Hotel. Nah, kebetulan anaknya itu juga musisi, kemudian sekolah sama-sama saya di Swastiastu. Wow. Saya gabung dengan mereka, saya belajar banyak dari Om itu, Om Sogian itu, Om Wisono kita panggilnya. Setelah ya kurang lebih 3 tahun lah kami berkumpul, ketika itu saya sempat tinggal bersama. Berarti kelas 1 SMA itu? Iya, kelas 1. Kumpul dengan anaknya selama 3 tahun. Banyak ilmu yang saya dapat dari bapaknya, ayahnya itu mengenai musik. Setelah itu saya pergi ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya memperdalam lagi. Alat musik pertama apa yang Pak Firman Waktu itu saya main drum. Main drum Pak ya? Iya. Berarti itu tahun 70 Pak ya? 70-an, 71 lah ya. 70, kira-kira. 71 Pak ya? Iya. Wow. Bapak Sudah bisanya main drum aja waktu itu? Waktu itu main drum juga bisa sih, main piano bisa. Ya. Hmm. Tapi saya waktu itu sangat tertarik dengan drum. Drum. Ya. Kemudian saya ke Jakarta, saya belajar perkusi. Perkusi itu ada hubungan dengan drum juga. Akhirnya dari pihak tempat saya belajar mengharapkan saya menjadi guru di sana. Di Jakarta Pak? Ya. Di mana itu Pak? Wah, itu tempatnya banyak ya, ada di Jalan Bumi. Nah, nama perusahaannya Pak? Yayasan Musik Indonesia. Yayasan Musik Ya. Indonesia Pak ya? Itu di bawah dari payung Yamaha Group. Yamaha Group. Ya. Dia menjual alat musik Yamaha, membuat sekolah musik namanya Yayasan Musik Indonesia. Bapak ngajar musik di sana? Iya. Betul. Tapi sebelum ngajar tentu Bapak belajar dulu. belajar dulu. Iya, betul. Harus ada sertifikat untuk mengajar di sana. Oh. Ya. Berapa lama Pak untuk belajar musik itu? Untuk mendapatkan sertifikat mengajar? Saya waktu itu karena saya sudah paham di sini banyak hal, saya sambil belajar sebentar diambil jadi guru, kemudian sambil belajar terus. Oh. Jadi ketika kita di sana jadi guru, kita juga belajar terus. Untuk menaik sertifikat, untuk menaikkan honor, itu harus punya sertifikat. Jadi ketika kita mau naik honor, kita ujian dulu. Ujian dulu. Iya, dapat 1 tingkat, honornya naik sekian. Gitu. Oh. Jadi nanti kita belajar lagi, mau naik honor lagi, harus ujian lagi ke tingkat yang berikutnya. Jadi setiap kita mau tambah honor waktu itu di sana, kita harus ujian. Iya. Semakin tinggi kita punya tingkat grade ya, honornya juga tinggi. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang sekolah-sekolah musik itu tidak menerapkan hal itu. Untuk sertifikatnya Pak? Ya, untuk jadi pengajar. Untuk pengajar. Jadi kalau saya lihat pengajar di sini itu tidak mempunyai sistem seperti itu. Standar. Iya. Sertifikat itu yang tadi. Karena saya lihat di Yamaha itu standarnya sangat bagus ya. Jadi mendorong para guru untuk terus belajar. Belajar terus. Yang mengeluarkan sertifikat itu siapa Pak? Sekolah musik Yamaha. Sekolah musik Iya, Yamaha. Dari pihak Yamaha ada. Berarti Yamaha sudah punya yang namanya standarisasi. Oh, ada standarisasi. Alat musik apa Pak dulu yang Pak pelajari? Saya pelajari di sana, saya memperdalam drum ya waktu itu ya. Drum yang saya bisa itu saya perdalam sampai saya mempunyai sertifikat grade 5 yang terakhir. Iya. Saya karena mengajar begitu lama, saya selesaikan aja dah. Saya pikir sambil belajar ya. Jadi ketika itu memang saya utamakan drum di sana. Drum Pak ya. Saya belajar piano, saya belajar elektron yang pakai kaki itu. Yeah. Belajar gitar juga, semua saya pelajarin. Iya. Tetapi sekarang saya sudah tidak main drum lagi Pak. Karena mungkin usia juga sudah lanjut ya. Jadi apa yang saya belajar dulu di sana piano yang saya teruskan. Bapak 18 tahun di Jakarta Pak? Ya, 18 tahun. Mengajar? Nah, ngajar dan main. Oh, main juga? Iya, main di hotel-hotel ya. Di Jakarta ngamen? Ya. Pernah bentuk grup-grup musik itu Pak di Jakarta? Nah, ceritanya begini. Pada waktu saya ke Jakarta itu, kami itu sebetulnya berangkat dari Bali. Ada beberapa orang. Orang-orang di sini, orang di Bali. Di antaranya almarhum Joni Rumagit, waktu itu saya ingat. Kemudian Anis itu pemain gitar. Kemudian pemain trompetnya Pak Slamet. Pemain saksofon Pak Bintoro. Yang drum Yono. Nah, kami
Di sini bentuk band itu namanya The Trees dulu. The Trees. Ya, di Bali ini. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa ya setelah saya Sebelum tamat. Bapak ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta. Tahun 73, 74 lah, 74 lah. 74. Ya, 74 lah. Setelah selesai sekolah, kan saya sekolah ambil kursus bukan kursus, ambil kuliah di Aba, Saraswati. Aba Saraswati. Ya. Saya hanya 2 tahun di sana, kemudian kumpul anak-anak itu, bentuk grup namanya The Trees. Karena apa? Trees itu pohon, bukan? Bukan. Ya, ceritanya dulu ada seseorang yang senang musik, namanya Pak Tri. Oh. Ya, dia dari seorang orang PLN ya, orang direktur PLN atau apa kita lupa. Nah, pada waktu dia namanya Pak Tri, terus beliau bilang udah bentuk brand namanya The Trees saja. Pergilah kami ke Jakarta itu, Pak. Oh, berangkat semua ke Jakarta. Iya, semua berangkat. The Trees itu. Trees ya. Sponsornya siapa, Pak? Pak Tri. Oh, Pak Tri. Iya. Jadi ceritanya saya sampai di Jakarta itu seperti itu. Iya. Gara-gara ada grup musik di grup Bali. musik itu ke sana. Tujuannya ke Jakarta ngapain, Pak? Pak Tri ini ingin kita, ya seperti zaman-zaman waktu itu ya, bisa terkenal begitu ceritanya. Seperti grup band ini ya. Nah, sampai di sana kami diberi fasilitas tempat tinggal. Satu grup itu satu rumah. Dengan beberapa kamar ya. Itu kalau nggak salah aku di Jalan Ampasit, saya ingat ya. Di Jakarta, di Tanah Abang tuh. Nah, kemudian kami di sana itu kira-kira berapa tahunnya? 2 atau 3 tahun. Kami sering main di Putih Duyung Cottage yang di Ancol. Oh, oke. Ya. Jadi kita bermain di sana karena ada juga sponsor, salah satu pemain saksofon itu keluarganya, saudaranya. Oh. Ya, jadi kita sering main di sana. Dan memang berat ya pada waktu itu. Kami dari daerah. 74 loh itu, Pak. Ya, kami dari daerah ini. Lebih banyak mainin lagu-lagu apa, Pak? Ya, lagu-lagu pada zaman itu. Pada zaman itu. Iya, pada zaman itu ya. The Trees sendiri punya lagu sendiri, Pak? Nggak ada. Belum. Waktu itu ya. nggak ada terpikir sendiri. Kita cuma mencoba untuk bergabung seperti band-band lain lah. Oh. Ya. Kemudian kami hanya ada 3 tahun itu. 3 tahun kami hanya bertahan di sana. Terus akhirnya bubar. Ya. Karena tidak ada kelihatan kans gitu ya. Kemudian kami bubar. Saya nyangkut tetap di Jakarta. Bapak tetap di Jakarta. Yang lainnya pada pulang. Yang pulang. Ya, Pak Joni Rumakit pulang. Pak Selamat pulang. Pak Anis pulang. Yono juga pulang. Jadi tinggal saya aja di sana. Di Jakarta. Bapak tinggal di mana waktu itu? Waktu itu gimana ya, di Ampasit itu, tapi di tempat yang lain ya, kos saya. Oh. Ya. Saya sempat juga sebelum saya di Yamaha itu, saya sempat juga bekerja serabutan lah, apa yang bisa saya lakukan pada waktu itu. Nah, ketika ada lamaran dari surat kabar kota apa waktu itu saya ingat, dicari guru itu. Saya kan sudah punya basic ya untuk bermain sudah punya basic ya. Dan saya sudah mengerti banyak hal juga. Saya cobalah ke sana. Ketemu namanya almarhum Pak Pono Banu gitu. Bapak ngelamar ke sana. Diterima, semua saya di training. Oh. Ya, itu ceritanya tadi yang agak salah sedikit. Saya di training, akhirnya saya diterima di sana. Saya bekerja di sana itu ketika sudah 10 tahun saya diangkat jadi chiefnya. Chief drum semua, dan saya membuat beberapa buku juga. Buku, Pak? Iya. Buku tentang apa, Pak? Buku Yamaha, musik, tentang drum. Tentang drum. Ya. Oh, itu Bapak sempat buat buku? Iya, sempat buat untuk kelanjutan dari kursus itu. Ya, demikianlah banyak murid-murid yang saya sudah tidak tahu, sudah lupa. Pada suatu saat bertemu saya, dia mengatakan, Pak, saya dulu pernah belajar dengan Bapak. Ya. Juga senang juga ya lihat sudah besar-besar gitu ya. Jadi musisi lagi, Pak. Sudah jadi musisi. Saya pernah mengajar siapa ya, grup-grup yang sekarang anak-anak sudah terkenal itu. Tohpati waktu itu masih kecil. Kemudian yang main bass itu siapa ya tuh ya? Saya lupa yang Indro. Mereka buat band di Jakarta waktu itu di Rossi Musik. Mereka pakai celana pendek, mereka latihan.
mereka bentuk band, Halmahera Band saya ingat. Nah pada waktu itu mereka bersemangat sekali. Akhirnya mereka memang jadi Halmahera Band itu ya. Ya sampai sekarang mereka semua independen buat grup-grup sendiri. Ya. Banyak lah ya, saya juga tidak ingat siapa lagi. Banyak ya. Terus kenapa pindah ke Bali, Pak? Pada waktu itu ceritanya mana ya? Oh, saya diminta oleh yang empunya hotel Bali Cliff. Oh, Bali. Saya ketika itu sedang bermain di Le Meridian. Le Meridian Jakarta. Main piano. Kemudian tiba-tiba saya diminta untuk datang ke Bali untuk bisa nggak main di hotelnya. Gitu. Dan ketika itu saya tidak tahu gimana, saya terima aja Pak. Ya mungkin karena memang saya sudah terlalu lama di Jakarta, juga sudah jenuh ya dengan kehidupan yang sama. Jadi saya ingin ke suasana baru. Akhirnya saya sampailah di Bali ini, di Bali Cliff. Ya pada waktu itu ya. Tahun 90-an lah. Itu hotel topnya Bali. Oh pada waktu itu top sekali ya. Karena ya itu yang punya orang bos ya. Betul. Pak Arta tahu pasti. Betul. Ya ketika itu saya sampai 7 tahun di sana. Tahun 90 Bapak pindah ke Bali. Iya. Tahun 74 Bapak ke Jakarta. Bukan 74, 75-an lah. 75 ya. Ya. Sampai 90-an, berapa tahun tuh? Sampai tahun 90 Pak ya. Iya. 74 16 tahun ya? Lebih 93 Pak, 94 Pak. 94 Pak? Iya. Kira-kira 18 tahun ya? Ya, 20 tahun Pak, kalau 94. Ya, dia 18 betul. 7 kalau 75 Pak ya. Iya. Ya kemudian ya beginilah. Saya ikut meramaikan musisi di Bali. Tapi dari tahun 94. Iya, 94. Ya ketika itu di Bali Cliff kami 7 tahun main di sana. Ya saya disuruh urus mengenai. Lebih banyak Bapak main piano. Saya di sana bikin grup musik band, Pak. Apa main namanya, piano Pak? saya. Tidak pakai nama, Pak. Oh. Kenapa? Karena saya yang ngurusin di sana. Jadi ada keperluan untuk, ayo ada wedding, saya panggil teman-teman. Oh. Ini ada nama, Pak. Oh, berarti Bapak pemain tetap Bali Cliff dulu ya? Pemain tetap, 7 tahun, Pak. 7. Ya. Wow. Sampai tahun, ya 7 tahun lah, 97 ya. 97 kira-kira saya. 98 saya keluar. 98 Bapak keluar. 98 keluar. Terus mulailah melalang buana ke hotel. Hotel ke hotel. Iya. Saya ingat waktu itu yang pertama di Grand Hyatt saya bermain trio. Grand Hyatt. Ya. Sana? Quartet. Enggak Grand kayak di Nusa Dua ya. Grand Hyatt Nusa Dua. Kemudian saya ingat juga main di Intercon. Wow. Ya, Intercon. Kemudian di mana lagi banyak tempat, jadi yang di Kediri itu apa? Oh. Dulu. Iya tahu Pak. Yang dibeli sama si bos itu sekarang. Ya, yang dulu Pak Bakri ya. Betul. Apa sih namanya? Nirwana Resort. Nirwana Resort. Iya. Betul. Wow. Terus kemana? Itu bintang 5 semua atau Pak? Bintang 5 ya. Terus gimana lagi waktu itu ya? Saya sudah agak lupa ya, tapi ada tempat-tempat fine dining ya, fine dining. Terakhir yang saya paling terkesan itu di Jimmy. Jimmy Pak. Jimmy itu saya main di situ sampai 11 tahun. Di Jimmy Pak. Iya. Sampai sekarang Pak. Masih sekarang. Wow. Ya. Jimmy itu restoran Pak. Fine dining restoran ya. Fine dining restoran. Oh itu Bapak udah lama di sana ya? Lama Pak. 11 tahun. Sekarang ini 11 tahun jalan. Gila. Iya. Bagaimana ini Pak? Pasti kalau Bapak dipakai lama itu pasti permainan bagus dan kualitas juga ya diperhitungkan lah itu Pak. Saya rasa memang itu ada faktor seperti itu, tetapi yang paling utama adalah kita jujur ya. Jujur itu jujur dengan waktu. Selalu kita main tepat waktu, tidak pernah korupsi waktu, dipercaya Pak. Oh. Ya. Itu hal yang penting untuk musisi, bisa dipercaya. Jujur Pak ya. Jujur ya. Jujur dengan waktu kalau bagi kita sih. Jujur dengan waktu Pak ya. Kemudian janji-janji yang kita buat dengan mereka kita tepati. Misalnya ada special function di mana, kamu harus main di mana, oke kita datang. Wow. Pemirsa, untuk kita bisa bertahan di satu tempat, bukan hanya dibutuhkan
quality kemampuan kita. Akan tetapi kejujuran itu penting, dan apapun yang kita janjikan Harus tepati. mesti kita tepat. Misalnya juga ada permintaan lagu dari tamu, kita berjanji akan kita penuhi misalnya. Kita penuhi. Ketika mereka datang kita kasih. Dari situlah satisfaction mereka. Puas, oh ternyata nih bertanggung jawab seperti itu, Pak. Di samping itu juga kita juga dengan owner ya menjalin hubungan yang baik. Kami kan ada kursus musik Pak di sini ya. Oh, Bapak ada kursus Iya, musik juga. jadi kita buat sanggar musik namanya Pak. Sanggar musik. Iya, itu sanggar musik kami dirikan kira-kira 17 tahun yang lalu Pak. 17 tahun Pak, Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Pertama kami ada di Jalan Sudirman waktu itu. Sudirman. Kemudian kami pindah di sini tahun 2013. Ini jalan apa nih Pak? Jalan Tukat Unda. Tukat Unda. 1 nomor 9B. Jalan Nah, Tukat Unda 1 nomor 9B. 9B. Iya. Bila mana pemirsa mau belajar musik, namanya Sanggar Sanggar Bali Music Center. Sanggar Bali Music Center. Iya. Bisa belajar apa aja di sini Pak? Di sini belajar drum, piano, gitar, keyboard, vokal. Oh, oke. Ya, biola juga ada. Biola juga ada Pak ya. Nah, di sini apa yang saya mau katakan bahwa kita punya satu grup choir anak-anak. Itu main di Jime itu ya juga 11 tahun, Pak. Wow. Iya. Ada di YouTube, kami sudah share di YouTube. Anak-anak itu sekarang semua sudah jadi orang, jadi dokter kebanyakan. Jadi dokter. Iya. Jadi ketika mereka masih usia 10 tahun, mereka sudah ikut. Sekarang udah 21 tahun, 22 tahun, udah sekolah dokter semua, Pak. Iya. Itu anak didik Bapak semua? Ibu. Oh, ibu. Iya, ibu. Saya musiknya. Saya yang buat musik. Ya. Jadi 11 tahun coba bayangkan, anak-anak itu setiap tahun pasti main. Setiap tahun pasti main? Mungkin tahun depan, tahun ini main pasti. Oh. Iya, karena mereka sudah sangat tertarik sudah sangat akrab sama anak-anak ini. Dan lucunya begini, ketika nanti bulan Desember, mereka-mereka yang tersebar itu datang pulang. Oh. Ya, pulang ke Denpasar. Ke Denpasar. Kan mereka ada yang kemana-mana. Oh, mereka udah kemana-mana, dari dokter, udah kuliah, udah pisah lah, tersebar ya. Iya. Ketika Desember kita hubungin, pulang semua, nyanyi lagi. Luar biasa. Dan itu tidak pakai latihan, Pak. Langsung. Karena sudah luar biasa hafal. Pola yang dulu Pak ya. Ya, paling ketemu 1-2 kali, coba-coba, oh udah main. Biasa kita main 2-3 hari di sini. Jimmy Pak. 24, biasa 25, 2 hari, 24-25. 2 hari ya. Dari tadinya itu mereka adalah anak didik semua, ikut menghibur atau ngamen juga di Jimmy Pak ya. Iya. Dan mereka rindu ya setiap tahun itu untuk datang untuk main lagi choir gitu ya. Karena 11 tahun Pak, bukan waktu yang sebentar. Betul ya. Dan mereka sudah menganggap Ibu Asiti itu sebagai ibunya. Oh. Iya. Jadi ketika itu saya ingat mereka sering curhat, sering berbagi perasaan apa. Jadi itulah kelebihan dari Bu Asiti itu untuk anak-anak didiknya. Ya. Jadi mereka ada ikatan batin. Betul. Ya. Dan lucunya ketika Desember selalu dihubungin atau mereka menghubungi. Ya. Gimana nyanyi balik lagi. Selesai nyanyi mereka balik. Iya. Pak, kalau Bapak kan pindah beberapa kali, tapi di satu tempat saya dengar cukup lama-lama, Pak. Suka duka ngamen di Bali itu gimana, Pak? Suka dukanya, kalau menurut saya pribadi sih apa yang saya alami, sukanya banyak ya. Artinya bahwa kita dipercaya orang itu kan suka, Pak. Betul. Artinya kita mengalami suatu penghargaan yang tidak kelihatan. Oh, betul, kita disukai. Betul. Tapi dukanya banyak juga. Ketika kita berhadapan dengan tamu, satu saat mereka tidak memperhatikan kita, atau kita berhadapan dengan owner dari hotel yang kadang-kadang tidak begitu memperdulikan, ya. Atau juga kadang-kadang tempat yang kita main alat musiknya tidak memadai. Ya. Tetapi pada waktu itu ya, saya merasakan bahwa ketika hal-hal itu terjadi, ya itu duka bagi kita. Iya. Tidak memuaskan ya. Betul. Tapi sukanya juga banyak sih ya. Kita kadang-kadang ketemu orang yang banyak relasi yang kita dapat. Banyak kenal orang banyak. Iya.
Jadi kita punya musik diapresiasi oleh orang. Jadi disukai gitu lah. Ya. Kalau Bapak genrenya lebih kemana, Pak? Saya ini sebetulnya sudah sejak dulu tuh main standar musik aja. Musik apa aja? Saya. Ya musik standar. Standar musik itu artinya musik ke apa ya? Musik tua ya. Tahun 40-an, kemudian tahun 70, ya sampai 80 lah. Balada, genre saya. Balada juga ada. Ballad itu namanya ballad. Kalau mau dijabarkan lagi sebetulnya ada swing, ada caca, ada rumba, dan yang seperti itu. Karena memang saya dibesarkan oleh suasana seperti itu ya. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak belajar musik yang sekarang. Iya. Musik sekarang saya juga bisa main. Ya. Karena apa? Karena saya juga bisa menulis musik. Bapak nulis musik. Saya bisa menulis partitur untuk musik. Jadi kalau saya ingin belajar satu lagu, tinggal saya tulis saja partiturnya. Saya pelajarin beberapa saat, saya bisa main. Dan Pak Arta juga mungkin tahu bahwa kami di sini banyak ibu-ibu yang sering bernyanyi ya. Betul. Mereka ada arisan, kemudian mereka berkumpul, mereka bernyanyi. Kira-kira bisa 15 orang. Betul. Satu orang nyanyi 2 lagu. Nah itu bagaimana kita bisa main 30 lagu dalam sekejap. Ya. Itulah yang saya katakan tadi. Mengikuti. Saya harus membuat partitur untuk itu. Tulisan musik dari setiap lagu itu saya harus buat, Pak. Ya. Kemudian saya panggil teman-teman saya yang mampu untuk bermain dengan cara begitu. Dan nyatanya semua berjalan. Kami hanya perlu latihan 1 kali, Pak. Belajar nulis partitur itu di sekolah Yamaha dulu, Pak ya? Di Jakarta, Pak ya? Betul. Jadi tidak sekedar kita tuh hanya sebagai musisi atau main atau apa, tapi menulis pun saya bisa. Menulis pun. Menulis partitur untuk orkestra besar juga saya bisa. Iya. Pak, Bapak sekarang umur berapa, Pak? Bulan Juli 70, Pak. Bulan Juli besok 70, Pak? Iya. Dan masih aktif main? Masih aktif. Masih ya membantu untuk ibu-ibu nyanyi itu. Kalau dihitung-hitung dari, berarti Bapak main musik itu setelah tamat SMA tahun 73, Pak ya? Iya. Umur Bapak 70 tahun. Sekarang udah tahun 2024, Pak ya? Berapa jadi ya? Berapa puluh tahun Bapak main musik udah nih? 50 mungkin ya. Hampir 50 tahun, 50 lebih Pak, 53 ya. Betul. 53 tahun mengabdikan dirinya di dunia musik. Betul. Itu karena profesi apa hobi, Pak? Sebetulnya gini, ini lucu sebetulnya, Pak ya. Saya itu dulu waktu kecil lihat orang pakai dasi, baju yang rapi itu kerja di bank. Saya suka sekali. Saya pengen jadi pegawai bank. Sebetulnya itu cita-cita saya waktu kecil. Tapi tidak tahu kenapa, karena ketemu lingkungan saya yang seperti itu, akhirnya saya juga mencintai musik itu sendiri. Akhirnya saya alihkan. Maksudnya ketemu dengan lingkungan seperti itu? Itu waktu teman di Bali Beach itu. Oke. Ya, saya tinggal di tempat rumah saya yang orang tuanya main, sehingga saya di situ terpengaruh. Kok bagus juga musik ini ya. Ya. Jadi lama-kelamaan saya menjadi mencintai musik itu, dan cita-cita saya yang jadi pegawai bank itu saya tinggalkan. Berarti bukan hobi lagi, mencintai musik. Pak, musik itu saya cintai. Ya, saya jiwai betul-betul. Kenapa? Karena di dalam musik itu banyak hal selalu yang baru. Ya, banyak selalu hal yang baru. Baik itu genre musik, baik itu jenis-jenis lagu atau irama-irama. Dan kalau saya mendapatkan hal yang baru, saya selalu mendengarkan apa yang perkembangannya dari tahun ke tahun. Kita lihat bahwa saya sebagai pemain musik di Bali juga pada waktu itu juga memperhatikan dari tahun ke tahun, hari ke hari musiknya berkembang. Akhirnya sampai saat ini kan. Nah, itu perbedaan terus muncul, Pak ya? Perbedaan muncul. Sampai saat ini muncul musik-musik seperti puisi gitu ya. Musikalisasi puisi, di mana kata-katanya banyak sekali dan musiknya sederhana. Iya. Nah, itu perkembangan musik yang kita lihat adalah kalau dulu itu harmoninya tuh lebih jelas. Musik itu harmoni itu bagus tertata. Kalau sekarang kelihatannya harmoni tidak begitu penting. Yang penting, Pak? Yang penting kata-kata. Yang penting kata-kata. Iya.
Lirik lagu. Iya. Karena kita lihat rap ya, itu mereka bercerita sesuatu, rapping gitu ya. Atau lihat anak-anak muda kalau nyanyi itu banyak kata-kata yang berbeda lah dengan dulu. Jadi musiknya itu tidak begitu diutamakan, tetapi kata-katanya. Kata-katanya, Pak. Lirik berarti. Iya. Pak mungkin ingat zamannya Whitney Houston. Iya. Atau zamannya satu lagi itu siapa yang nyanyi lagu My Heart Will Go On itu. Kemudian siapa lagi? Mereka pada waktu itu lagunya luar biasa, Pak, bagus. Harmonisasinya juga luar biasa. Yeah. Tapi kalau kita lihat yang sekarang, musik yang anak-anak muda sekarang berbeda jauh. Berbeda jauh. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kayak saya main, mengikuti terus. Betul. Dan Bapak memainkannya. Memainkannya. Juga. Ya. Jadi bedanya begitulah. Tapi tetap kalau saya lihat di kafe, di pub, Pak, musik-musik yang tahun-tahun lalu masih sering terdengar yang saya perhatikan. Iya, sekarang kalau di kafe atau apa itu kan tergantung dari pengunjung. Oh, pasarnya Pak ya? Pasar. Kalau untuk anak muda ada beda, kalau untuk orang tua ada beda. Berarti disesuaikan dengan pengunjung. Iya, betul. Pak, kalau musisi itu apalagi di Bali, di daerah Pak, banyak ada yang sukses, ada yang artinya kehidupannya lumayan baik, dan banyak juga teman-teman musisi kehidupannya tidak baik-baik, Pak. Oh iya. Itu karena apa, Pak? Begini ya, kita tuh kesuksesan tuh kita ukur bukan dari hanya materi, Pak. Kesuksesan itu kita ukur dari hati kita. Kita merasa sukses itu, ya uang itu kan memang semua orang membutuhkan kehidupan. Tetapi yang utama itu ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa puas. Itu kesuksesan buat kita. Nah, orang kalau tidak pernah mau meningkatkan diri, belajar terus, stagnan dia, Pak. Di situ. Dan musiknya akan tetap begitu-begitu aja. Akhirnya kehidupannya ya lingkungannya musiknya hanya di sekitar situ. Dan honornya juga tidak akan nambah, Pak. Iya. Tapi ketika dia belajar terus, ada peningkatan, permainan, skill, kemudian lagu-lagu, tempatnya tentu akan berbeda. Betul. Nah, ketika tempat itu berbeda, honor juga berbeda. Betul. Misalnya saya main di satu tempat kafe dengan satu tempat yang namanya fine dining, itu harganya jauh sekali beda. Nah, disitulah karena apa? Karena orang melihat kita itu mampu. Fine dining itu apa, Pak? Fine dining itu restoran seperti middle up. Seperti di hotel zaman dulu ya, itu makanan luar negeri, makanan yang itu lebih tinggi bayarannya. Lebih tinggi. Karena apa? Karena mereka ingin fine dining ini satu situasi yang berbeda. Tidak seperti musik yang kacangan gitu loh ya. Hanya musik-musik tertentu yang bisa diperdengarkan. Kualitas musiknya. Ya. Mencapai untuk bermain kualitas musik seperti itu kan harus belajar, Pak. Andai kata dia tidak belajar hanya sampai di situ, ya segitu saja. Ya. Jadi kenapa banyak orang yang tidak bisa melebihi dari itu karena mereka tidak belajar. Apa karena orang-orang itu atau musisi yang tersebut idealismenya atau ideologinya terlalu terhadap musik yang itu aja, Pak? Atau memang karena dia malas belajar? Oh, kalau itu beda lagi, Pak. Begini, kalau seseorang itu mempunyai satu keinginan untuk fanatik dengan musik, ya artinya dia idealis begitu ya. Saya rasa seorang idealisme itu punya tinggi itu harusnya sudah mempunyai kehidupan yang baik. Seharusnya dia sudah mempunyai sangu yang banyak dalam hidupnya. Kalau orang mau menjadi idealis dan kehidupannya masih berantakan, Pak, masih artinya untuk kebutuhan pokok belum tercukupi, dia nggak bisa jadi seorang idealis. Karena idealis itu kan dia sudah tidak membutuhkan lagi. Udah berpikir lagi saya besok mau makan apa, saya mau bagaimana dengan anak saya. Ketika tabungan di banknya sudah habis, banyak, ya, bolehlah dia beridealis. Tetapi ketika masih dalam perjuangan dia untuk mencari kehidupan untuk keluarga, dia nggak bisa menjadi orang harus mengikuti perkembangan musik dan harus belajar, Pak. Mungkin itu juga pesan kepada teman-teman musisi yang ada di Bali, Pak. Jadi bila mana tabungannya belum cukup, janganlah yang menjadi idealis dulu. Akan tetapi tetaplah belajar, disesuaikan
permintaan tempat-tempat tersebut untuk kita bisa main, Pak. Oh. Karena ada argo di rumah yang mengejar, Pak. Iya, betul. Ya kalau kita sekarang tidak ada tabungan misalnya, terus kita mau idealis, anak istri mau dikasih makan apa? Iya. Nah, kita bukan berarti saya tidak melarang mereka, berarti saya melarang mereka untuk menjadi seorang idealis. Betul, tidak. betul. Tapi perhatikanlah hal itu dulu. Seimbang lah, Pak, ya. Iya. Seimbang. Ketika itu semua sudah terpenuhi, silahkan. Ya. Kalau Bapak di Indonesia, Pak, punya idola, Pak, untuk musisi Indonesia? Ada, Pak. Siapa, Pak? Sudah almarhum. Siapa itu? Alfa Sesori. Elva Sesori. Sesori. Itu saya kagum dengan dia. Saya lama bergaul dengan dia waktu di Jakarta. Oh, iya. Dia sempat masuk di dalam lingkungan Yamaha juga. Mhm. Saya melihat etos kerjanya, saya melihat bagaimana dia membuat aransemen musik, bagaimana dia memimpin satu orkestra besar, luar biasa. Padahal beliau itu otodidak ya. Ya. Dia belajar melalui paket-paket juga. Tapi kemampuannya luar biasa, jenius. Sayang beliau tidak umur panjang. Dan saya banyak juga sedikit terpengaruh dengan cara kerja dia. Orangnya sangat teliti, orangnya sangat idealis itu. Dan dia memang musiknya, ada satu contoh ya, ketika orang mau bermain musik saat itu juga, dia membuat aransemennya saat itu juga. Wow. Dia buat itu langsung dia pergi bermain dari Hari itu pun juga hari itu jadi. Jam itu juga dia duduk sebentar itu satu-satu, kemudian dia pimpin, prank, main, jalan semua. Wow. Itu yang saya kagumi dari dia. Dan saya ingin kita musisi itu seperti itu, Pak. Jadi ketika kita membuatkan satu tulisan musik, mereka semua mampu membacanya. Ya itu bagi orang-orang yang memang belajar sekolah musik, Pak. Iya, betul. Tapi bagi orang-orang yang otodidak belum tentu mampu. Sebetulnya mereka bisa belajar kalau mereka mempunyai kesadaran bahwa kalau ketika saya maju, saya akan mendapatkan lebih banyak. Seharusnya begitu ya. Tetapi memang sulit kalau kita lihat situasinya di Bali ya, sulit ya. Begitu banyak pemain musik yang tidak sampai ke sana. Teman-teman musisi yang ada di Bali yang memang otodidak bisa bermain musik itu adalah anugerah Tuhan. Akan tetapi akan lebih bagus lagi, Pak, ya. Bila mana bisa membaca tulisan musik. Ya. Sebab tulisan musik itu akan membantu kita untuk maju, tidak stagnan, Pak. Bisa nanti ke panggung-panggung level yang jauh lebih tinggi. Ya. Saya beri contoh, ketika ada sebuah tulisan musik, ya, kita mau memainkan lagu itu, kita bisa mainkan. Tapi ketika kita tidak tahu tulisan musik itu, kita cuma mendengar. Tapi mendengar itu mungkin benar, mungkin tidak. Betul. Ya. Jadi lebih baik mengerti, membaca tulisan itu. Dan sehingga itu pasti. Sehingga kita bisa menggali banyak hal. Tapi kalau kita tidak bisa menggali, Pak. Kita mengandalkan telinga. Iya. Itu ya, maksud saya. Kalau grup band kekinian, Pak, ada yang Bapak idola Grup saat ini band yang memang populer lah, Pak, ya. Oh, gitu. Saat ini kan banyak gitu, Pak. Iya banyak ya, tapi saya tidak tahu namanya, lupa. Kalau saya boleh bilang mungkin Kan grupnya Tohpati, Pak. Oh, Tohpati. Tohpati grup itu saya kagum dengan mereka. Mereka itu ya mereka idealis ya. Saya mendengarkan musik mereka, musik yang sangat rapi dan rapi. Tidak mungkin orang yang tidak mengerti musik atau tidak mungkin orang yang asal-asalan bisa main musik seperti itu. Ya, jadi saya mengagumi orang-orang yang seperti itu. Luar biasa. Pak, kalau berkarir di dunia musik atau berkarir di industri seni suara ini, menurut Bapak kedepannya menjanjikan apa enggak? Kalau dilihat dari teknologi yang sekarang yang sudah maju begini ya tetap menjanjikan. Karena orang-orang perlu hiburan, Pak. Perlu hiburan dan itu tidak akan pernah mati. Musik itu akan ada selama manusia ini masih ada di dunia ini. Pasti musik itu akan tetap dicari. Mungkin kalau Bapak melihat, saya bertanya kepada saya, kenapa saya kok dari segi kehidupan ekonomi kok tidak kaya gitu ya, kok tidak sukses gitu ya.
Bagi saya membuat sebuah sanggar ini kemudian dengan hasil yang saya dapat, bagi saya sudah cukup puas. Kalau Tuhan memberikan saya lebih, puji Tuhan ya. Iya. Tapi apa yang Tuhan mau mungkin saya dapat sekian saja cukup. Dan kebahagiaan itu sudah ada. Iya. Kepuasan, Pak. Kepuasan itu. Iya, kepuasan. Jadi mungkin orang pikir, wah kok hidupnya gitu-gitu aja. Bagi saya hidup seperti ini sudah happy. Seniman memang pikirannya beda dengan pengusaha. Betul. Kalau seniman itu tolak ukurnya adalah kepuasan itu sendiri, karya itu sendiri, hasil yang dia bisa pentaskan atau hasil yang bisa mereka showing, itu seniman. Kalau pengusaha sendiri kan memang sebesar berapa profitnya, ya di situ bedanya. Teman-teman pemirsa My World TV, kalau beliau ini 50 tahun lebih mengabdikan dirinya di bidangnya karena apa? Karena rasa cinta tersebut. Tanpa cinta kita tidak akan bertahan lama karena berdasarkan logika. Jadi apapun bidang kita saat ini mesti kita cintai, Pak ya. Terus yang kedua, profesionalisme atau kemampuan itu tidak jaminan kita bisa dipercaya lama dan bertahan lama di suatu tempat. Karena keprofesionalisme atau keahlian itu sendiri tentunya dimiliki oleh banyak musisi, Pak. Akan tetapi kita perlu meningkatkan yang namanya kejujuran. Karena kalau bila mana kita sudah jujur dimanapun kita berada, kita dipercaya orang dengan kualitas kita baik, maka akan lebih bertahan lama. Dan yang kedua, hati-hati berjanji. Karena janji-janji apapun yang kita berikan ke klien kita atau ke orang yang meng-hire kita, mesti kita tempati, Pak ya. Yang ketiga, pesan dari Pak Filmon yang 50 tahun lebih di dunia musik ini, jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengikuti perkembangan musik. Karena apa? Sepanjang masa kehidupan dunia musik itu akan selalu berubah-ubah, Pak ya. Dan tetap ada. Dan tetap ada. Tentunya dengan perkembangan dan permintaan atas pasar, tentu kita mesti belajar. Dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman musisi yang bisanya otodidak akan lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi bila mana belajar membaca tulisan musik itu ya. Meningkatkan. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagialah selalu. Terima kasih, Pak. Ya, oke.